Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hasan dari kelas B Manajemen Angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai perencanaan agregat dan S dan OP. Profil perusahaan perencana agregat dan SAN, S, dan OP adalah seperti organisasi lain di seluruh dunia, free to lay, bergantung pada perencanaan agregat yang efektif untuk mencocokkan permintaan miliaran dolar dengan kapasitasnya pada 36 pabrik di Amerika Utara. Perencanaan unik jangka menengah 3-18 bulan merupakan inti dari perencanaan agregat. Selanjutnya adalah perencanaan penjualan dan operasi. Perencanaan jangka menengah yang harus membutuhkan koordinasi ramalan permintaan dengan bidang-bidang fungsional perusahaan dan rantai pasokannya, karena setiap bagian fungsional dari perusahaan dan rantai pasokannya memiliki keterbatasan dan kendala koordinasinya bisa sulit untuk dilakukan. Selanjutnya adalah sifat perencanaan agregat. Tim S dan OP membuat rencana agregat yang memenuhi ramalan permintaan dengan menyesuaikan tingkat produksi, jumlah tenaga kerja, tingkat persediaan kerja lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lainnya yang dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah strategi agregat. Ketika membuat rencana agregat, manajer operasi harus menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama itu, perlukah persediaan digunakan agar dapat mengantisipasi perusahaan permintaan selama periode perencanaan? Yang kedua, perlukah perusahaan diakomodasi dengan mengubah-ubah jumlah tenaga kerja? Yang ketiga, perlukah karyawan paruh waktu di pekerjaan atau perluasan digunakan waktu lembur dan waktu kosong untuk mengantisipasi fluktuasi? Yang keempat, perlukah subkontraktor digunakan pada pesanan yang berfluktuasi sehingga tenaga kerja yang stabil dapat terjaga? Yang kelima, perlukah harga atau faktor lain diubah untuk memengaruhi permintaan? Selanjutnya adalah pilihan kapasitas. Perusahaan dapat memiliki pilihan kapasitas atau produk dasar berikut. Yang pertama itu mengubah tingkat persediaan. Yang kedua mengubah jumlah tenaga kerja dengan merektur. Yang ketiga mengubah tingkat produk melalui waktu lembur atau waktu kosong. Yang keempat subkontrak. Yang kelima penggunaan tenaga kerja paruh waktu. Selanjutnya adalah pencampuran pilihan untuk mengembangkan rencana. Meski 5 pilihan kapasitas dan 3 pilihan permintaan yang dibahas di atas dapat menghasilkan jadwal agregat yang efektif, beberapa kombinasi di antara pilihan kapasitas dan pilihan permintaan mungkin akan lebih baik. Selanjutnya adalah metode-metode perencanaan agregat. Bagian ini akan memperkenalkan beberapa teknik yang digunakan oleh para manajer operasi untuk mengembangkan rencana agregat. Selanjutnya adalah metode-metode grafik. Teknik-teknik grafik yang sangat populer karena mudah dipahami digunakan. Selanjutnya adalah perencanaan agregat dalam bidang jasa. Perencanaan biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa sangatlah penting. Teknik-teknik yang sukses meliputi hal-hal berikut. Yang pertama itu penjadwalan jam kerja yang akurat untuk memastikan respon cepat atas permintaan pelanggan. Yang kedua, tenaga kerja siap panggil yang bisa direkrut atau diberhentikan untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. Yang ketiga, fleksibilitas keterampilan tenaga kerja individu sehingga memungkinkan tenaga kerja yang ada dialokasikan kembali. Yang keempat, fleksibilitas tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang berubah. Selanjutnya adalah rantai bisnis perusahaan jasa kecil berskala nasional. Dalam munculnya rantai bisnis perusahaan jasa kecil berskala nasional seperti
rumah duka, bengkel mobil, pusat fotokopi, percetakan. Pertanyaannya adalah perencanaan agregat versus perencanaan independen diawali pendirian bisnis. Selanjutnya jasa lain-lain. Kebanyakan jasa lain-lain, keuangan, transportasi, dan banyak jasa komunikasi serta transportasi memberikan keluaran yang tak berwujud. Selanjutnya industri maskapai penerbangan. Perusahaan penerbangan dan penyewaan mobil juga memiliki permasalahan penjadwalan agregat yang unik. Perhatikan sebuah maskapai penerbangan yang memiliki kantor pusat di New York. Perencanaan agregat terdiri atas jadwal mengenai jumlah penerbangan keluar masuk dari setiap pusat kegiatan, jumlah penerbangan pada semua jalur, jumlah penumpang yang akan dilayani pada semua penerbangan, jumlah awak pesawat, dan landasan yang perlu pada setiap pusat kegiatan dan bandara, serta penentuan jumlah tempat duduk untuk dialokasikan ke berbagai kelas biaya. Selanjutnya adalah manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan atau hasil adalah proses perencanaan agregat dalam mengalokasikan sumber daya langkah perusahaan bagi pelanggan pada harga yang akan memaksimalkan pendapatan. Ya, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.